Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Puspita Ayu, NIM 210100000252, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai tugas bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, media penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta media pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang pertama, ada bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, yang berarti bahasa Indonesia itu merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh Indonesia, yang pada dasarnya membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Dan itu berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter dan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Lalu, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebangsaan bangsa. Pada dasarnya, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari atas rasa kebanggaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga dan dipelihara, serta dikembangkan atas rasa kebanggaan pemakaiannya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat mengungkapkan segala pengetahuan, pesan pikiran, gagasan, dan sebagainya. Bahasa merupakan lambang yang dipergunakan oleh manusia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Bahasa Indonesia merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang rakyatnya berbeda suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Karena dengan bahasa Indonesia, seluruh anak bangsa Indonesia mampu berkomunikasi dengan baik tanpa harus kehilangan jati diri mereka karena perbedaan bahasa ataupun yang lainnya. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan nasional. Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar, khususnya pada sekolah dasar, yaitu mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena bahasa Indonesia merupakan sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir yang logis, sistematis, dan kritis. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia yang dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku,
melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Ilmu dan teknologi bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional berfungsi untuk memperkenalkan kepada masyarakat yang luas bahwa ini kebudayaan Indonesia, yang mana orang bisa mengetahui kalau kebudayaan Indonesia ini seperti ini. Contohnya, kita menggunakan bahasa Indonesia dalam memperkenalkan kebudayaan kita kepada orang asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.